Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kasus ekspor minyak goreng. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yang dimana pertama Rehan Riyanda dengan NIT 21091523. Yang kedua, Laode Farhan Ezra Fahmi dengan NIT 21091413. Yang ketiga, Nadila Khairunisa dengan NIT 21091706. Yang keempat, Sukmawati dengan NIT 21091500. Yang kelima, Fauzan Maulana dengan NIT 21091525. Yang keenam, Desdi Fitrah dengan NIT 21091332. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, yang dimana masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Yang kedua ada proteksi, yaitu merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya ada untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Yang ketiga ada globalisasi perekonomian, adalah suatu proses di dalam kegiatan ekonomi serta perdagangan yang mana negara di seluruh dunia akan menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terhubung dengan tanpa adanya perintangan batas teritorial negara. Pada analisis kelompok kami dari materi ini terdapat salah satu kasus yang merupakan contoh dari materi kami, yang dimana kasusnya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Kejaksaan Agung menetapkan sang dirjen bersama 3 orang lainnya sebagai tersangka. Antara lain itu ada IWW atau bisa dibilang sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Inisial yang kedua ada MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Yang ketiga ada SMA selaku Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group atau PHG. Yang terakhir ada PT selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musim Mas. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan langsung penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan bersinyal IWW dalam kasus ekspor minyak goreng. Baik. Dari analisis yang telah kami dapatkan tentang kasus tersebut, yaitu pengungkapan perkara ini diawali dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, yaitu yang dimana dalam penyidikan RI menyimpulkan adanya permufakatan atas dikeluarkannya perizinan ekspor yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RDB tidak sesuai dengan harga dalam negeri dan tidak mendistribusikan CPO sesuai DMO. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung RI dalam menetapkan 4 tersangka tersebut dengan dugaan kasus minyak goreng. Baik, dari perbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara atau mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng, sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. Dirjen bersinyal IWW bersama 3 pihak swasta lainnya itu langsung ditahan. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, tanggal 19 April 2022. Keempat tersangka ini diduga melanggar pasal 54
ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022. Junto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation). Dan ketentuan bab 2 huruf A angka 1 huruf B junto bab 2 huruf C angka 4 huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nomor 02 Daglu PER 1 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB, palm oil, dan UCO. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Analisis. Penetapan tersangka kasus ekspor bahan baku minyak goreng ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengurai permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng belakangan ini. Pengembangan perlu dilakukan untuk mengungkap mafia atau kartel yang melatar belakangi kasus ini. Mafia atau kartel. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM, Zainur Rahman, yang menilai bahwa penetapan 4 tersangka tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia minyak goreng. Menurutnya, mafia artinya berjejaring, sehingga tidak mungkin bergerak sendiri, namun melibatkan aktor dari pihak swasta, penyelenggara negara, dan aparat. Zainur menduga masih banyak perusahaan lain yang terlibat dalam mafia minyak goreng. Menurutnya, kondisi ini lebih tepat apabila disebut kartel, yakni kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengordinasi kegiatannya, sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa untuk meraih keuntungan di atas tingkat yang wajar. Kartel secara klasik dapat dilakukan melalui 3 hal, yakni harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Mafia atau kartel. Saat ini ada 4 grup produsen raksasa minyak goreng yang menguasai 46,5% pasar. Mereka menguasai usaha dari perkebunan, pengolahan CPO, hingga pabrik minyak goreng. Oleh karena itu, tidak heran meskipun pada tanggal 1 Februari 2022, pemerintah telah menetapkan 3 kebijakan untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, yaitu meningkatkan wajib pasok kebutuhan dalam negeri, Domestic Market Obligation atau DMO, CPO, wajib harga domestik, Domestic Price Obligation atau DPO. Kebijakan tersebut seharusnya dapat mengumpulkan 720.612 ton dari 3,5 juta ton ekspor CPO. Yang dengan jumlah ini pasar seharusnya banjir minyak goreng. Namun hal tersebut tidak terjadi. Minyak goreng justru hilang dari pasar karena struktur pasar industri minyak goreng jauh dari sempurna. Begitu HIT dicabut atau harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium dilepas ke pasar per 16 Maret 2022. Minyak goreng kemasan tiba-tiba membanjir. Ini berarti ketika triple kebijakan DMO, DPO, dan HIT diberlakukan 1 Februari 2022, ada pihak-pihak yang menahan stok. Dengan mempertimbangkan ulasan tersebut, Komisi 3 DPR RI bekerjasama dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satgas Pangan Polri, dan KPPU, sehingga tindak pidana tersebut dapat lebih didalami dan dikembangkan terkait dengan kejahatan kartel. Larangan kartel yang diatur dalam UU Nomor
tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.